tengah malam yang sunyi, langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar redup. Suasana malam yang tenang tiba-tiba terganggu oleh sosok yang bergerak pelan dan hati-hati mendekati sebuah kandang domba. Sosok itu adalah Fudail bin Iyad, seorang pencuri yang telah lama dikenal sebagai penjahat yang kerap beraksi di malam hari. Kali ini dia berniat mencuri seekor domba milik seorang saudagar kaya di daerah itu. Fudail, atau yang sering dipanggil Budail oleh orang-orang terdekatnya, telah lama hidup dalam dunia kejahatan. Sejak muda dia telah terbiasa mencuri dan merampok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Malam itu, dengan pisau tajam yang telah diasah, dia meraih seekor domba terdekat dan dengan cepat menyembelihnya. Domba itu terkulai lemas sebelum sempat menggemik. Namun, aksinya yang tiba-tiba membuat domba-domba lainnya gelisah. Kegaduhan pun terjadi, dan suara domba yang menggempik memecah keheningan malam. Dengan sigap, Fudail memanggul domba yang sudah terkulai itu dan segera berlari secepat mungkin. Domba itu terasa berat di pundaknya, tetapi dia tidak bisa berhenti. Jika ketahuan, nyawanya bisa terancam. Dia terus berlari, menghindari cahaya bulan yang seolah-olah ingin menyikap aksinya. Akhirnya, dia tiba di tempat persembunyiannya dengan selamat. Dia segera menguliti domba tersebut dan memotong-motong dagingnya menjadi beberapa bagian. Besok pagi, aku akan menjual daging domba ini, gumam Fudail. Namun di dalam hatinya, dia merasa tidak puas. Aku tidak bisa selamanya mencuri kecil-kecil seperti ini, pikirnya. Dia mulai merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah jika terus melakukan kejahatan kecil-kecil. Seiring berjalannya waktu, Fudail tidak hanya mencuri, tetapi juga mulai merampok dan bahkan membunuh. Dia sudah tidak takut lagi pada hukum manusia. Selama dia tidak tertangkap, nyawanya akan tetap aman. Begitulah yang selalu dia pikirkan. Orang-orang terdekat Fudail sudah berkali-kali menasihatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka memintanya berhenti mencuri dan merampok. Namun Fudail tidak pernah mau mendengarkan. Aku sama sekali tidak takut pada siapapun, apalagi Tuhan yang kalian sembah itu, katanya dengan angkuh. Dia merasa bahwa dirinya adalah penguasa atas hidupnya sendiri dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Suatu hari, terdengar kabar bahwa seorang saudagar kaya baru saja pindah ke kota mereka. Rumah saudagar itu sangat besar dan dipenuhi dengan barang-barang berharga. Orang-orang mengatakan bahwa saudagar itu adalah seorang pedagang perhiasan yang sangat sukses. Fudail melihat ini sebagai kesempatan emas.
Dia pun menyusun rencana untuk merampok rumah mewah itu. Setelah semua persiapan siap, Fudail pun pergi dengan mudah. Dia memanjat pagar tembok rumah itu. Dia bergantung pada sebuah pipa dan meloncat ke lantai 2. Namun dia tidak menyangka bahwa beranda lantai 2 itu dijaga oleh seorang penjaga. Fudail merasa panik. Ada penjaga, gumamnya dalam hati. Dia melihat penjaga itu berjalan mondar-mandir, mengawasi sekeliling dengan teliti. "Aku sudah terlanjur ke sini, tidak mungkin aku mundur lagi," kata Fudail, memantapkan hati. Dengan gerakan yang gesit dan tanpa suara, dia mendekati penjaga itu. Dalam sekejap, dia menusuk penjaga itu dengan pisau tajamnya. "Sepertinya aku menusuk terlalu dalam. Apakah dia tewas?" gumam Fudail. Sebenarnya dia sudah sering membunuh, namun akhir-akhir ini dia merasa tidak tenang jika membunuh tanpa rencana seperti ini. Fudail meninggalkan penjaga itu dan berjalan menuju jendela, bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti ketika dia mendengar sebuah suara yang merdu. Suara itu begitu indah dan menyenangkan, seolah-olah membawa kedamaian di tengah kegelapan malam. Fudail terpaku. Dia tidak mengira bahwa rencananya akan berantakan seperti ini. Dia mulai mengenali apa yang dinyanyikan oleh si pemilik rumah itu. Bukanlah nyanyian biasa, melainkan bacaan Al-Quran. Fudail sudah sering mendengarnya, namun sampai saat ini dia tidak pernah tertarik sedikit pun. Namun kali ini berbeda. Suara itu begitu merdu dan terdengar fasih. Sungguh meluluhkan hati. Fudail tidak kuasa berlama-lama di sana. Dia pun segera pergi. Di tengah jalan, Fudail berhenti di sebuah reruntuhan. Dia bersembunyi di sana dan mulai terisak, "Ya Tuhanku, ya Rabbi, aku sungguh menyesal. Aku sungguh menyesal. Sudah terlalu lama aku mengabaikanmu. Akankah engkau mengampuniku jika aku bertaubat sekarang?" tangisnya. Hatinya yang keras mulai luluh oleh bacaan Al-Quran yang dia dengar tadi. Dia merasa bahwa dirinya telah melakukan banyak dosa dan sekarang dia ingin berubah. Setelah itu, Fudail pergi ke Kufah untuk belajar agama dari ulama-ulama besar di sana. Dia bertekad untuk meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh dosa dan mulai hidup baru sebagai seorang yang taat. Fudail belajar dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang singkat dia berhasil menguasai ilmu agama. Hingga akhirnya dia menjadi salah satu ulama besar yang ahli dalam ilmu hadis. Suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada Fudail. Pemuda itu dikenal sebagai seorang yang sering melakukan kejahatan dan tidak pernah peduli dengan agama.
Fudail menyambutnya dan ramah dan bertanya, "Apa yang membuatmu datang kepadaku, wahai pemuda?" Pemuda itu menjawab, "Aku telah mendengar tentang kisahmu. Bagaimana engkau berubah dari seorang pencuri menjadi ulama. Aku ingin tahu bagaimana caranya engkau bisa berubah seperti itu." Fudail tersenyum dan berkata, "Perubahan itu dimulai dari hati. Ketika hatimu terbuka untuk menerima hidayah, maka Allah akan membimbingmu. Aku dulu adalah seorang pencuri dan pembunuh. Namun ketika aku mendengar bacaan Al-Quran, hatiku luluh dan aku menyadari betapa besar dosa-dosaku. Aku pun bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dan lihatlah sekarang, aku berada di sini sebagai seorang yang mencintai ilmu dan berusaha mendekatkan diri kepadanya." Pemuda itu terdiam sejenak kemudian berkata, "Apakah aku masih bisa bertaubat meskipun dosaku sudah sangat banyak?" Fudail menjawab, "Tentu saja bisa. Selama napas masih ada, pintu taubat selalu terbuka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting adalah niatmu yang tulus untuk berubah dan berusaha untuk tidak mengulangi dosa-dosamu lagi." Pemuda itu pun pulang dengan hati yang lega. Dia memutuskan untuk bertaubat dan mulai belajar agama. Beberapa tahun kemudian, pemuda itu menjadi seorang yang alim dan dihormati di masyarakat. Kisah Fudail bin Iyad memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, kita harus selalu ingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Selama kita benar-benar bertaubat. Kedua, perubahan itu selalu mungkin terjadi, asalkan kita memiliki niat yang tulus dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ketiga, kita harus selalu membuka hati untuk menerima hidayah. Seringkali hidayah datang dari hal-hal yang tidak kita duga, seperti bacaan Al-Quran yang didengarkan oleh Fudail. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuka hati untuk menerima petunjuknya. Terakhir, kita harus selalu ingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang kekal, seperti yang selalu diinginkan oleh Fudail. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Maka persiapkanlah dirimu untuk kehidupan yang abadi itu. Dengan demikian, kisah Fudail bin Iyad tidak hanya menjadi inspirasi bagi kita untuk bertaubat dan berubah, tapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Kisah Fudail bin Iyad, seorang pencuri yang bertaubat dan menjadi ulama besar, memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut adalah beberapa hikmah dan kesimpulan yang dapat diambil dari kisah inspiratif ini. Kisah Fudail mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah selama kita benar-benar bertaubat dengan tulus. Fudail yang awalnya adalah seorang pencuri dan pembunuh akhirnya bertaubat dan menjadi seorang ulama yang dihormati. Ini membuktikan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Fudail bin Iyad adalah bukti nyata bahwa perubahan itu selalu mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa buruk masa lalu seorang, dengan niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, siapapun bisa berubah menjadi lebih baik. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dalam memperbaiki diri, karena Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan berubah. Hidayah bisa datang kapan saja dan dari mana saja, bahkan dari hal-hal yang tidak kita duga. Fudail yang awalnya keras hati, tiba-tiba luluh hatinya ketika mendengar bacaan Al-Quran yang merdu. Ini mengingatkan kita untuk selalu membuka hati dan pikiran terhadap petunjuk Allah, karena hidayah bisa datang melalui berbagai cara, seperti melalui nasihat orang lain, peristiwa kehidupan, atau bahkan melalui bacaan Al-Quran. Hati adalah kunci perubahan. Fudail berubah karena hatinya tersentuh oleh bacaan Al-Quran. Ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati agar tetap lembut dan terbuka terhadap kebenaran. Hati yang keras akan sulit menerima hidayah, sedangkan hati yang lembut akan mudah tersentuh oleh kebenaran dan kebaikan. Kisah Fudail juga mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Fudail yang awalnya terlena dengan kejahatan dan kesenangan dunia, akhirnya menyadari bahwa dunia bukanlah tujuan akhir. Kehidupan akhiratlah yang abadi. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal dengan memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa. Fudail tidak hanya berubah sendiri, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ketika seorang pemuda datang kepadanya untuk meminta nasihat, Fudail membimbingnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi agen perubahan bagi orang lain dengan memberikan nasihat yang baik dan menjadi teladan yang positif. Kisah Fudail mengajarkan kita tentang sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Meskipun Fudail telah melakukan banyak dosa, Allah tetap membukakan pintu taubat baginya ketika dia bersungguh-sungguh memohon ampun. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada alasan untuk merasa putus asa dari rahmat Allah. Taubat bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual seseorang. Setelah bertaubat, Fudail tidak berhenti di situ. Dia terus belajar, memperbaiki diri,
dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini mengajarkan kita bahwa taubat harus diikuti dengan tindakan nyata untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Fudail awalnya hanya mencuri domba, tetapi lama-kelamaan dosanya semakin besar hingga merampok dan membunuh. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil yang terus dilakukan bisa mengantarkan pada dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus segera bertaubat dari dosa sekecil apapun. Kisah Fudail tidak hanya menginspirasi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Pemuda yang datang kepadanya akhirnya bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa perubahan diri kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berubah. Kisah Fudail bin Iyad adalah kisah tentang kekuatan, taubat, perubahan, dan rahmat Allah dari seorang pencuri dan pembunuh. Fudail berubah menjadi ulama besar yang dihormati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan berubah, selama kita memiliki niat yang tulus dan berusaha untuk memperbaiki diri. Allah akan bukakan pintu rahmat-Nya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu membuka hati terhadap hidayah. Segera bertaubat dari dosa dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Amin. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.